Assalamualaikum warahmatullahi sahabat Rubaiyat channel yang berbahagia. Alhamdulillah kali ini kita akan menyampaikan informasi penting terkait dengan jamaah haji Indonesia yang tidak jadi berangkat haji di tahun 2020 ini. Nah, terus ada isu juga bahwa dana haji yang tidak jadi dipakai tersebut katanya digunakan oleh pemerintah RI untuk penanggulangan wabah COVID-19. Bagaimana yang sesungguhnya terjadi? Yuk kita ikuti wawancara antara Bapak Anggito Abimanyu yang diwawancarai oleh Bapak Adil Warman Karim. Ya, Pak Anggito Abimanyu ini seorang seorang ketua BPKH terkait dengan penanganan haji ini, dan sekaligus kalau Pak Adi Warman ini seorang ahli atau narasumber ekonomi syariah. Ya, bagaimana juga penggunaan dananya itu benar atau tidak, sesuai syariah ataukah tidak, ini sangat layak untuk kita simak ya. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, calon-calon haji semuanya. Beberapa saat yang lalu kita baru aja heboh viral di media sosial, di WA group, haji batal dan dana haji dipakai oleh BPKH untuk bantuin Bank Indonesia. Heboh banget dah, segala macam komentar, mulai dari analisa fikih, analisa ekonomi, analisa segala macam berseliweran di WA Group. Bersama kita sekarang udah hadir Pak Anggito Abimanyu, beliau adalah Kepala BPKH. Kita mau dengar langsung dari beliau, kayak apa sih sebetulnya ceritanya. Pak Anggito, ini tolong jelasin ke teman-teman semua nih, apa ceritanya nih? Haji nggak jadi, duitnya dipakai oleh BPKH untuk bantuin BI memperkuat rupiah. Makasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebetulnya ini masalah keuangan haji, dana haji ini kan rutin setiap tahun ya. Setiap tahun kita menyediakan falas, kita melakukan pengadaan falas, valuta asing dalam bentuk real maupun dolar untuk melayani jamaah haji yang berangkat. Karena kan membutuhkan falas dolar untuk penerbangan, real untuk hotel, catering, bis dan sebagainya. Jadi sebetulnya sih nggak ada yang unik ya Bang Adi ya. Setiap tahun kita mengadakan dan waktu berangkat ya dipakai gitu. Nah, karena tahun ini nggak dipakai, jadi kan ada dolar gitu ya yang tersedia. Itu saja sebenarnya. Nah, sekarang dolar tersedia, karena nggak dipakai ya mau dirupiahkan, karena kebetulan kan nggak perlu lagi dolar sementara ini. Kita sudah punya hedge lah, sudah punya dolar yang cukup, ya sisanya kita rupiahkan supaya kita bisa mendapatkan nilai manfaat untuk jamaah haji yang lebih besar nilai manfaatnya. Jadi sebetulnya sesimpel itu. Jadi ceritanya adalah BPKH punya dolar yang tadinya mau dipakai jamaah haji ke Saudi, dolarnya itu dijual ke Bank Indonesia gitu, ya, ke pasar. Supaya ke pasar, supaya dapat rupiah. Return ya, rupiahnya lalu diinvestasikan, ditempatkan di bank syariah ataupun di sukuk dan yang lain sebagainya itu. Oke. Itulah kemudian yang diterjemahkan sebagai membantu Bank Indonesia membuat. Saya nggak pernah menggunakan istilah itu sama sekali. Nah, kalau yang di viral katanya, ya itu adalah acara internal HPH Bank Indonesia waktu itu tanggal 26 Mei sebetulnya. 26 Mei, sudah lalu waktu ada HPH kami diundang. Mungkin Bang Adi juga diundang ya waktu itu untuk memberikan acara silaturahmi. Kemudian kami diminta untuk menyampaikan update lah perkembangan. Itu sebetulnya sih obrolan informal saja. Saya tidak tahu kok tiba-tiba ada media yang mengambil satu parsial cuplikan pendek itu, lalu kok keluarnya pas tanggal 2 gitu. Jadi sebetulnya sih nggak ada hal yang unik ya, tidak ada hal yang istimewa. Kebetulan tahun ini nggak dipakai dolarnya, jadi ini mau dilepaskan ke pasar gitu ya. Kemudian nanti hasilnya ya kita pakai untuk nilai manfaat jamaah yang akan berangkat tahun depan gitu. Jadi artinya lebih menguntungkan untuk dolar ini kita lepas ke pasar, pegang rupiah, lalu diinvestasikan dalam bentuk rupiah karena returnnya lebih tinggi gitu. Iya, kalau Bang Adi kan tahu kalau dolar kan mungkin 1% ya kalau dapat deposito kurang lebih lah ya.
Tapi kalau rupiah di bank syariah kan kita dapat LPS plus 1% kurang lebih ya, tergantung kepada returnnya yang terjadi pada saat itu. Jadi sebetulnya dari sisi hitung-hitungan kita lebih baik buat jamaah haji itu untuk ditempatkan dalam bentuk rupiah, bisa diberikan sukuk, bisa korporasi, bisa bangun di atas tanah wakaf dan sebagainya, itu pembiayaan, mudarabah muqayyadah dan sebagainya, itu transaksinya lebih menguntungkan hari ini dalam bentuk rupiah. Itu tadi sebut-sebut sukuk juga nih Bang gitu. Iya. Ini kita juga sebelumnya dengar lagi nih viralnya nih, katanya dipakai untuk infrastruktur apa segala macam. Nggak ada juga itu. Nggak ada juga? Nggak ada. Jadi nggak ada lah yang namanya uang haji dipakai untuk beli falas ataupun untuk intervensi ataupun membantu BI, itu nggak betul. Satu. Yang kedua, uangnya dipakai untuk infrastruktur nggak betul juga. Jadi nggak ada itu sebetulnya. Jadi sebetulnya kan BPKH ini karena mengelola uang umat, Ya. uang haji, uang jemaah haji, kan kepentingan dari BPKH adalah gimana caranya supaya uang jemaah itu bisa aman, menghasilkan return yang tinggi, dan seluruh returnnya itu dikembalikan kepada jemaah gitu kan? Ya gitu. Jadi nggak ada itu dipakai lalu uangnya seolah dipakai untuk institusi lain yang di luar haji, itu nggak ada. Semua hasil pengembangan uang haji itu dikembalikan kepada jamaah. Pemerintah lagi nggak punya uang, kata ceritanya dianalisa di WA Group nih, kata pemerintah nggak punya uang, lalu BPKH ditekan supaya uang jamaah digunakan dulu untuk bantuin COVID, untuk bantuin infrastruktur, untuk bantuin stabilisasi rupiah. Kan banyak cerita di WA Group kayak gitu tuh. Ya kita sesuai mandatnya aja. Mandat kita adalah dua hal. Satu, untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji. Yang kedua, untuk kemaslahatan umat. Ya, kalau COVID itu terkait dengan kemaslahatan umat. Itu bantuan COVID memang memungkinkan karena seperti dana CSR lah gitu. Ada itu ada. Tapi yang paling besar adalah dana untuk peningkatan pelayanan ibadah haji. Jadi semua itu apakah dalam bentuk falas, dalam bentuk dolar, rupiah, real, ya kalau yang ada itu seluruhnya dikembangkan dan hasilnya dipakai untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sederhana itu sebenarnya. Baik, pemirsa sekalian, jelas dari penjelasan Pak Anggito tadi bahwa BPKH mengelola semua dana-dana jamaah haji, calon haji untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi dana jamaah haji itu sendiri. Tidak ada yang digunakan untuk memperkuat rupiah, karena itu bukan tugasnya BPKH, itu tugasnya Bank Indonesia. Tidak ada juga yang digunakan untuk infrastruktur, karena itu juga bukan tugasnya BPKH, itu tugasnya pemerintah bikin infrastruktur. Nggak ada juga yang dipakai untuk dalam artian APBN dan sebagainya membantu COVID, karena itu juga tugasnya pemerintah. Memang ada sebagian kecil dalam bentuk pemanfaatan dari dana-dana sosial di BPKH yang digunakan semacam CSR gitu ya, untuk bantu saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID. Saya rasa demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin Pak Anggito bisa nyampaikan ke pemirsa 1-2 kalimat closing remarks. Sederhana saja. Kalau ada pertanyaan silakan tabayun kepada kami, langsung saja bisa ke saya atau melalui humas kami. Jadi mohon tidak diolah sendiri dan mohon tidak dijadikan pemberitaan yang liar dan di-share ke tempat lain tanpa kita mengetahui sebetulnya apa. Jadi kami terbuka untuk tabayun dan percayalah bahwa kami ini memegang amanah undang-undang. Undang-undangnya jelas sekali bahwa uang haji itu adalah uang titipan jamaah dengan menggunakan akad wakalah atau kuasa untuk mengembangkan, untuk meningkatkan nilai manfaat. Hasil nilai manfaat tersebut dikembalikan kepada jamaah haji. Udah titik itu aja, mandatnya nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Anggito, rekan-rekan semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian pembincangan singkat kita dengan Pak Anggito Abimanyu, Kepala BPKH. Mudah-mudahan sesi bincang-bincang ini dapat memberikan klarifikasi atas apa yang saat ini lagi viral di media sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.